Ini hati-hati, jangan orang tua ini hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Salah satunya warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyati. Seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga, pimpinan dalam keluarganya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tidak ada yang gratis kita di dunia. Kita sudah diciptakan oleh Allah, diberikan anugerah yang begitu luar biasa. Namun nanti semua titipan Allah ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai orang tua hati-hati, berikan pendidikan, pengajaran yang baik pada generasi kita. Kalau betul apa yang disampaikan. Namun demikian bisa jadi itu bukan trauma juga. Mungkin belum ada laki-laki yang mau melamar. Maka tanyakan Ustadz Ghazali itu ya. Pokoknya kewajiban kita menurut Allah kalau panjenengan sebagai pamannya, dinasehati, dikuatkan, disupport, dan dicarikan jodoh. Coba dibuka Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Mari diingat ayatnya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Nah, ini kewajiban panjenengan sebagai pamannya, mencarikan jodoh untuk keponakannya tadi. Carikan jodoh yang agamanya baik. Yang agamanya baik itu yang utama. Perkara fisik itu relatif. Kekayaan itu bisa diusahakan. Namun agama ini yang paling utama. Fatfar bidzatiddin taribat yadak, kata Nabi gitu. Pegang teguhlah agamanya dalam mencari urusan jodoh. Niscaya kamu akan beruntung dunia akhirat. Saya akan beruntung. Ya kalau bisa memang 4 kriteria dari Nabi. Kalau tidak bisa, 3 boleh hilang, yang 1 jangan sampai hilang, yaitu agamanya. Kalau agama tidak baik, meski ganteng, meski sugih, meski keturunan baik-baik, selingkuh dia. Karena agamanya tidak baik. Allah saja setiap saat ditipu, apalagi hanya istrinya. Atau istri juga selingkuh, wis nek ngono bales dendam. Istrinya selingkuh, wis padha edane nek itu. Rumangsane suaminya biar juga sakit hati. Lah untuk apa? Membalas dendam perbuatan suami, wong dapatnya dosa besar di sisi Allah. Makanya cari jodoh itu yang paling utama agamanya. Biasanya kita kan, wah yang penting mapan, ganteng, cantik, lagi ora salati mengke saged dibimbing alon-alon gitu. Itu kan kita. Mbok coba dibalik, ini pekerjaannya masih belum mapan, bukan PNS, bukan dokter, bukan bisnismen. Namun ini agamanya bagus, taatnya pada Allah luar biasa.
tidak pernah ketinggalan dalam berbuat kebaikan. Mbok coba terus kemudian ya bismillah itu akan saya jadikan menantu, perkara ekonomi nanti pelan-pelan. Mbok gitu, tapi kan kita biasanya ini sholatnya masih bolong-bolong nggih mengke dibina alon-alon. Kalau masalah ekonomi itu bisa pelan-pelan. Namun jika masalah agama, seprono seprene itu masalah hati agama itu. Namun banyak orang tua, ya termasuk kita ini, pilih yang ngono tinggo anake, apa sing sugih sik. Ora salat, ora apa-apa, engko karo dikandani. Padahal menurut Nabi itu untuk ngajarkan anak kita sholat sejak usia berapa? 7 tahun atau 27 tahun? 7 tahun. Sampai usia 10, kalau 10 tahun belum mau sholat, pukul. Pukul loh ya, bukan hajar. Lah ini sudah mau nikah. Usia 27 tahun, kecilik ngakune Islam. Usia 30 tahun, kecilik ngakune Islam. Sholatnya masih bolong-bolong. Lah kok mau diajari alon-alon? Kenapa tidak ekonominya saja yang dibimbing pelan-pelan? Pilih pundi? Pilih mana? Menantu kaya mapan ora sholat, menantu sholat taat pada Allah ning ekonomine pas-pasan. Pilih mana kira-kira? Ya kita pilih pilihan ketiga. Tapi kalau pilihannya hanya dua, pilihannya hanya dua, istaftu qulubakum, monggo ditangletke di hati nuraninya masing-masing. Kalau menantu kaya tidak sholat, yakin itu tidak akan bisa membimbing putri panjenengan menuju surganya Allah, tidak akan bisa. Orang yang tidak sholat itu akan mengajak ke neraka. Bagaimana mungkin putrinya mau diajak ke surga? Meski sugih toh. Tapi laki-laki yang taat pada Allah, sholatnya terjaga betul, baik pelaksanaannya maupun fungsinya, meski ekonominya pas-pasan, itu yang akan bisa membimbing putri panjenengan menuju surganya Allah. Hidup di dunia diberi ketenangan hati oleh Allah, di akhirat lebih-lebih. Nah ini kewajiban panjenengan mencarikan jodoh keponakannya tadi, sambil dinasehati, dikuatkan terus. Ya, ada lagi. Umur saya 26 tahun. Dalam pikiran saya sekarang, semakin tambah umur seperti takut menikah karena tidak punya apa-apa. Penghasilan tidak menentu. Mohon motivasinya, Ustaz. Tidak punya apa-apa pripun, punya nyawa no. Pilih punya rumah, punya mobil tapi nggak punya nyawa, atau pilih punya nyawa, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Yang penting punya nyawa dulu. Rumah, mobil, dan lain sebagainya, ekonomi itu bisa diusahakan. Kalau nggak punya nyawa, punya rumah, punya mobil, arep ngopo terusan? Lalu kemarin pas COVID kemarin jenengan tidak punya oksigen saja bingung. Meski punya mobil mewah, rumah megah, tapi nggak punya tabung oksigen. Oksigennya langka. Umpama tiba-tiba ada yang ngijoli, Bu atau Pak, mobilin jenengan saya tukar dengan tabung oksigen niki nggih. Mau ndak? Wah, mau, banyak yang mau. Karena apa? Sesak nafas bawa di rumah mewah ya tetap sesak nafas. Ya toh, nggak bisa nafas bawa masuk ke mobil mewah juga sesak nafas selama tidak pakai oksigen. Nah kok tidak punya apa-apa gimana? Kok seolah-olah Allah tidak pernah berbuat baik? Lo bisa hidup sampai umur 26 no.
Itu kalau bukan anugerah Allah, bukan karunia Allah, terus dari siapa? Maka wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya orang kafir. Jangan takut nikah. Nikah ini sunnah Rasul. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ini pemuda usia nikah 26, nikahlah, jangan takut. Tapi saya belum punya apa-apa. Pekerjaan juga kadang ada, kadang tidak. Kadang pendapatan pas-pasan. Ya alhamdulillah, pas butuh rumah pas ada. Pas butuh mau piknik pas ada, alhamdulillah. Tetap yakin pada Allah. Yang maha kaya itu siapa toh? Allah. Maka jangan pernah takut selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu yang maha kaya, kamu itu yang fakir. Karena kita fakir, maka kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah berarti siap menjalankan ketetapan Allah. Salah satunya Allah menetapkan, memerintahkan kita untuk menikah. Bahkan janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika mereka yang menikah itu, yang mau menikah itu fakir, tidak punya, yakinlah yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan mencukupi dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Jangan takut, karena Allah itu maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Namun ya itu, jangan hanya modal yakin tok tanpa mau usaha. Wis saya yakin dengan ayat Allah, Quran surat An-Nur ayat 32. Bismillah saya menikah tapi tidak mau bekerja. Ya enggak dapat apa-apa. Pokoknya menikah, bekerja, sudah. Seberapa yang Allah beri, Allah itu alim, maha mengetahui. Dengan apa karunia Allah itulah yang kita butuhkan untuk mendekat kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendekat kepada Allah, bukan sesuai keinginan kita. Kalau sesuai keinginan kita, manusia itu punya keinginan A sampai Z. Bahkan dibalik lagi Z sampai A, itu keinginan manusia. Namun ingat, wallah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah itu membatasi manusia dengan hatinya. Maksudnya Allah membatasi manusia dengan keinginannya. Tidak semua keinginan manusia itu harus terwujud, tidak. Dari A sampai Z mungkin menurut Allah, karena Allah maha mengetahui. Mungkin kebutuhan yang Allah berikan untuk kita hanya sampai B atau sampai C, karena dengan itu kita lebih dekat kepada Allah. Jika kita diberikan sampai D, E, F, itu malah kita menyimpang dari jalan Allah. Apa tidak ingat kisah Korun? Apa tidak ingat kisah Sa'labah? Panjenengan kenal Korun? Kenal mboten? Mboten kenal? Ya, kalau kenal, kenalnya di mana? Nah, kita mendengar kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sa'labah ketika dari keinginannya Allah berikan A, taat betul pada Allah. Namun begitu keinginannya sampai Z, menjadi jauh dari Allah. Ya, tidak usah takut. Jangan takut selama kita menjadi hamba Allah yang maha kaya. Jangan minder. Lawang burung itu kalau terbang pagi pulang itu bawa makan kok. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rezekimu,
dan apa yang sudah dijanjikan kepadamu. Piye carane rezeki di langit? Maka rezeki sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu kemudian Allah turunkan ke bumi untuk kita jemput. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Diingat itu Quran surat Al-Mulk ayat 15. Asal mau gerak, asal mau berusaha, ada istilah Jawa obah mamah. Ning aja ngene wong liya sing dimamah. Kowe jemput saja rezeki kita. Kita berdoa terus di rumah, ya Allah, anugerahkan hamba rezeki ya Allah, karena hamba ini mau menikah. Hamba sudah punya tanggungan ya Allah, tapi tidak mau bekerja. Ya tidak mungkin tiba-tiba mak bedunduk, tidak mungkin. Pokoknya kerja, bismillah, keluar dari rumah dengan niat lillahi ta'ala, menjawab seruan Allah. Karena bekerja itu yang memerintahkan Allah. Mari diingat itu ayatnya. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya dah. Rezeki kita ini, jangankan manusia, semua makhluk Allah rezekinya sudah dijamin oleh Allah di langit. Kemudian rezeki itu diturunkan oleh Allah ke bumi. Dan bumi ini dijadikan mudah oleh Allah untuk kita jelajahi. Maka bergeraklah, berusahalah. Fakulu mir rizqih, berjalanlah di segala penjuru bumi. Dalam arti usahalah, kerjalah. Tujuannya apa? Fakulu mir rizqih, carilah di bumi itu sebagian dari rezeki. Artinya kita jemput rezeki kita sebagian, hanya sebagian loh ya. Maka jangan jadi orang yang rakus, karena rezeki kita ini hanya sebagian. Kalau kita rakus berarti kita juga menggunakan cara haram. Padahal yang Allah perintahkan sebagian. Min itu litab'id, sebagian. Maka rezekinya orang jangan diambil. Kita mengambil rezeki kita saja. Yang mana? Yang penting kita usaha. Syaratnya ditempuh dengan cara halal dan thayyib, dan jangan ikuti langkah setan. Dalam arti sesulit apapun tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Asal obah, jaminannya dari Allah mamah. Maka bismillah, kerja, berusaha. Tujuannya bukan untuk mencari uang, tujuan utamanya karena menjawab seruan Allah, menjawab perintah Allah. Kalau kita bekerja tujuan utamanya biar dapat uang, oleh sithik ngresula, oleh okeh kurang okeh, maka korupsi. Gajinya sudah besar masih kurang karena tujuannya hanya untuk mendapat uang. Ya toh? Punyanya orang lain juga diambil. Namun jika kita kerja tujuan utamanya menjawab seruan Allah, sedikit atau banyak Allah akan berikan rasa qanaah, rasa syukur, rezeki yang penuh berkah. Maka pemuda tadi jangan takut menikah, ya. Nikah, bekerja dan berusaha serta terus memohon kepada Allah. Yakinlah dengan janji Allah. Berapa banyak dulu pemuda yang tidak punya, begitu menikah menjadi punya, karena karunia Allah. Dah yakini janji Allah dalam hati, tanamkan kuat-kuat dalam hati, kemudian tempuh ikhtiarnya.
pasti akan akan saudara dapati janji Allah itu. Ya, ada lagi.